selamat datang lagi di Lindblom dan Trinkets. Di hari ini saya hendak menunjukkan perbedaannya, atau lebih ke unboxing sih. Unboxing Diamond Art Club punya diamond painting. Jadi diamond paintingnya ini dari satu perusahaan yang namanya Diamond Art Club yang terletak di Amerika. Jadi ini semuanya import ya. Shippingnya sih cepat, bisa belanja di websitenya sendiri. Tentu saja kalau misalnya mau belanja langsung dari luar negeri, ingat, satu, kursnya, kedua, shippingnya, dan juga ada pajak yang harus dibayar ya. Sementara kalau misalnya dari Diamond Art Club sendiri, shippingnya sih lumayan cepet, mungkin sekitar 10-an hari waktu tuh udah sampai sih. Dan dia pakainya kurirnya DHL belakangan ini. Dulu pertama kali FedEx, udah gitu berubah. Jadi kalau misalnya untuk ongkosnya berapa ya Kak, atau pajaknya berapa ya Kak, itu semua tergantung dengan promo yang ada saat itu, dan juga kursnya, dan juga tipe diamond painting yang dibeli. Karena kalau misalnya ukurannya besar, itu otomatis akan kena biaya lebih banyak. Nah, waktu pertama kali saya beli itu sih ada shippingnya, itu kena, jadi ongkirnya itu pasti kena, nggak ada yang namanya free shipping. Tapi pajaknya itu terus juga harus dibayar di sini, tapi itu nggak sebanyak yang saya kira. Tapi yang belakangan ini mereka tuh ada program free shipping. Jadi kalau misalnya pembelian di atas amount tertentu, itu ada free shippingnya, tapi pajaknya kenanya lebih banyak. Nah, jadi bisa check out ke websitenya sendiri ya, kalau misalnya mau tahu, dan bisa dicoba-coba sampai dimasukkan cart, sampai mau akhir gitu untuk melihat. Nah, kalau misalnya enggak pun, mungkin ada yang gambar yang suka di toko kita bisa ngeliat-ngeliat juga. Nah, yang kali ini yang hendak saya buka, ini salah satu koleksinya Diamond Art Club yang sebenarnya salah satu yang agak lama. Nah, ini kecil, gampang, gambarnya itu disukain dan biasa dilihat di mana-mana. Tentu saja kenapa mau pilih punyanya dari Diamond Art Club ini boleh, kalau misalnya mau dari lainnya juga terserah. Kalau misalnya dengan gambar yang umum seperti ini sih nggak ada masalah ya, yang mana aja. Cuman tentu saja kualitasnya yang akan kita tunjukkan hari ini itu yang berbeda. Nah, jadi semua diamond paintingnya dari Diamond Art Club ini akan datang dengan box seperti ini ya. Jadi di dalam kotaknya bagus banget, di shrink wrap. Udah gitu terus dari kotak ini aja kita bisa ngeliat dia banyak informasinya deh di dalam satu kotak ini. Jadi pertamanya di garis ini. Jadi kalau misalnya garisnya ini warnanya ungu, itu biasanya artinya beadsnya itu bulat. Nah, di sini pun juga nih. Jadi ini nih bukan karena diamond painting jadi bulat ya. Jadi kalau misalnya ini kebetulan kotak, ini bakalan kotak juga. Nah, dari sini kita bisa ngelihat. Dan kalau yang kotak kalau nggak salah warnanya biru. Nah, ini. Dan di depan ini juga langsung kita bisa lihat namanya dan siapa yang membuat gambarnya, dan shape-nya atau bentuknya dari diamondnya, ukurannya dalam inci dan dalam sentimeter. Dan ini dia punya kode. Oke. Nah, di samping cuma normal aja, cuma ada tulisan round. Di belakang juga ada caranya membuat. Nah, dan isi dari dalam kotak ini. Oke ya. Nah, ini ada scan untuk kode 10% off. Nah, kalau misalnya kode 10% off kedengarannya oke, lebih baik ditunggu. Karena sering banget dia ada 15%, dan di waktu-waktu tertentu kadang-kadang bisa 20% off. Tapi 20% jarang banget. Kalau 15% agak gampang dicarinya. Bisa dicari mana-mana. Oke, langsung kita lihat aja dalamnya. Nah, dalamnya itu seperti ini. Jadi ada tulisannya Diamond Art Club di dalam plastiknya tebel ya. Do what makes you sparkle. Nah, ini trademark ya, TM. Jadi sama mereka tuh udah di trademark kalau itu mereka punya keyword atau mereka punya apa ya, logo, bukan logo, apa itu namanya, slogan bener. Nah, di sini kita juga akan ketemu
kita juga akan mendapatkan kertas seperti ini, tulisannya step by step instruction to diamond painting. Jadi dalamnya ada thank you for your purchase. Udah gitu ada di belakangnya, ini dulu how it works dalam 3 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Spanish, dan bahasa Perancis. Dan kemudian ini kode untuk 10% off. Kemudian ada tips and tricksnya. Dan ini lagi mereka punya tempat di mana bisa ketemu mereka di sosial media. Oke. Nah, jadi dalamnya ini seperti ini. Kanvasnya ini halus banget loh, seperti velvet. Sepertinya memang velvet kali ya. Nah, rasanya tuh halus banget. Nah, kalau misalnya kita lihat aja dari sampingnya aja udah beda ya. Ini kayak serrated gitu ya. Nah, seperti ombak gitu. Dan kalau misalnya kita buka sedikit, tuh ada punch-nya juga di sini. Ini kayaknya ada yang salah deh. Ini kenapa punch-nya double kayak gini ya? Oke, jadi ini ada logonya Do What Makes You Sparkle Diamond Art Club. Kita buka. Nah, di sini ada keterangannya, ada skematik gambarnya, dan ini legendnya. Di bawah ini, nah kalau misalnya mau share, kalau misalnya ini udah jadi gitu, bisa pergi ke sosial media mereka, bisa di tag ya mereka ya. Dan ini ada lifetime warranty. Oke, lifetime warranty ini maksudnya jadi kalau misalnya tiba-tiba diamondnya kurang, diamondnya jatuh udah gitu kecampur dan kita nggak bisa pakai lagi ya, ribet banget untuk ngeceknya, untuk milah-milahnya, kita bisa minta mereka untuk ngirimin yang baru. Nah, tapi kalau misalnya beli dari tangan ke ada middleman, misalnya beli dari toko kita atau beli dari orang lain yang bukan Diamond Art Club, bukan websitenya, itu void, jadi nggak bisa klaim garansi ini ya. Nah, ini di atasnya ini clear plastik dan dia pakai port glue, lengket banget. Oke, ini, nah, oke ini kanvasnya dan di dalam ini kita juga ada beadsnya dan juga ada toolkitsnya. Di toolkitsnya ini ditaruh di dalam pouch begini ya. Terus dari gitu di sini ada logonya mereka. Kemudian ada tulisan DIY Diamond Painting Toolkit, Round Toolkit Content. Di dalamnya isi Magic Applicator atau bolpennya, Comfort Grip itu ini. Kemudian ada wax pad, lemnya, craft tray itu bootnya, dan multiplacer 1 ini multiplacer. Dan di dalamnya juga dikasihin plastik clip nih, kita coba buka. Ini susah juga ya dibukanya, atau salah? Apa ada trik ya kalau buka ini? Mungkin yang benar ada triknya. Nah, di dalamnya mereka ngasih plastik clip. Wah, ini lumayan banyak. Plastik clip. Taruh sini. Kemudian ini aplikatornya. Ini comfort gripnya biar nggak lelah sewaktu kita diamond paint. Ini single placernya dan ini multi placernya untuk 4 maksimum. Tapi biarpun 4 maksimum kita bisa ya kalau misalnya mau menaruh 2 atau 3 pun juga oke. Nah, ini traynya, tray clear dan medium, jadi nggak terlalu kecil, bukan yang biasanya hijau kalau misalnya di yang Cina punya. Dan ini waxnya mereka kasih 2 bentuk hati dan lumayan tebal. Nah, tebal juga ya. Nah, kalau wax ini semakin gelap warnanya itu kualitasnya semakin bagus. Maksudnya kualitasnya semakin bagus itu mereka tuh bisa bertahan lebih lama di ininya ya, di pennya, di aplikatornya. Kayak jadi ini isinya, taruh samping. Dan ini beadsnya, kita lihat beadsnya. Warnanya cantik banget. Dan kualitasnya itu pun juga bagus. Kalau misalnya kita lihat kan, kalau misalnya di Cina belakangnya ini suka banyak lubangnya ya, atau dimple, dekik gitu. Nah, ini bukannya nggak ada sih, ada sih yang ada tuh.
tapi lebih sedikit. Nah, warnanya pun juga sparkly sekali. Oh, malah yang biru yang banyak dekiknya. Warna hitamnya enggak. Wah, dan bener-bener bulat, lat, nggak ada yang. Kadang-kadang kalau misalnya kita lihat ini ya, beadsnya ini ada yang ujung-ujungnya tuh ada lebihnya, atau ada yang kayak kena cuil gitu ya. Ini enggak. So far sih saya ngeliat nggak ada sih. Ada bekasnya sedikit aja. Oke. Dan ini aduh maaf ya, ini kena lampu. Nah, ini kanvasnya. Kita ngeliat itu kan bersih banget ya simbolnya ya kalau kita ngeliat. Dan ini simbolnya nggak ada yang aneh sih. Nah, ini dia. Nah, semuanya kelihatan clear, jelas ya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ini yang paling outstanding sih menurut saya itu bahannya dari kanvas ini ya. Bahannya ini luar biasa deh, nggak bisa stop pingin megang terus. Nah, ini termasuk yang lama. Jadi saya dengar-dengar kalau yang baru itu legendnya ini nih dikasih stiker sama mereka. Jadi selain kanvas dan beadsnya dan toolkitnya, mereka juga ngasih satu sheet atau satu lembar kertas stiker yang udah ada ini dan sudah kepotong malahan. Jadi yang lebih baru dari ini nih nggak kepotong, yang paling baru terpotong. Jadi gampang nanti untuk tinggal dicopot, udah gitu ditempelin di kontainer. Nah, sekarang kita juga salah satu perbedaannya tentu saja ini kanvasnya, udah gitu terus toolkitnya, dan udah gitu kualitas dari beadsnya ya. Nah, tapi ada juga beda yang paling jelas dan orang bule itu paling kesel gitu ya. Itu dari ukurannya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat yang punyanya Cina, itu kan biasanya mereka nulisnya tuh kan ukuran 30 kali 40. Tapi 30 kali 40 itu kan kanvasnya ya, bukan ukuran gambarnya. Nah, kalau yang ini 20 kali 30 biasanya itu ukuran gambarnya gitu. Nah, ini coba kita ukur. Jadi yang ini 19,7. Deket lah ya. Mau ke 20, kurang 3 mili. Dan ini 29,8. Kelihatan nggak? Ini 29,8. Jadi udah mendekati ukuran seperti yang mereka katakan dan bukan ukurannya kanvasnya. Kalau yang ini kanvasnya itu 25,5. Dan ini 36, kan? Jadi ini memang yang perbedaan yang mencolok banget ya kalau misalnya dari perusahaan yang dari Amerika ini. Harganya pun sih tapi memang juga jauh banget lebih mahal, tapi kualitasnya itu sangat-sangat bagus. Nah, kalau misalnya kebetulan ketemu yang jiplakannya artis, kalau misalnya kita punya yang Cina dan punya yang asli dari Diamond Art Club ini, itu akan terlihat perbedaannya karena mereka tuh juga bedanya tuh di warna-warnanya ini ya. Jadi kalau misalnya anggap aja kalau misalnya kita itu asal download lagu bukan dari aslinya gitu. Kan kadang-kadang ada yang suaranya itu redup gitu kan ya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalnya yang artis asli yang mereka license, mereka benar-benar dengan dari artisnya dan mereka rubah tapi sedekat mungkin warnanya dengan yang asli. Sementara kalau misalnya yang kita ngelihat di pabrik-pabrik luar yang bukan nggak license gitu, itu biasanya sama mereka itu asal dimasukkan program agar keluar warna-warna tertentu gitu. Jadi kalau misalnya yang artis sih
bakalan kelihatan perbedaannya. Tapi kalau misalnya gini-gini itu nggak terlalu kali ya, apalagi kalau misalnya kecil itu nggak terlalu terlihat perbedaannya. Dan tentu saja yang harus jadikan kita konsiderasi sewaktu memilih diamond painting yang mana ya yang mau saya kerjakan, yang kanvas seperti apa ya yang mau saya buat. Itu satu, budget ya, kayaknya budget itu yang paling penting ya. Dan yang kedua mungkin gambar, seberapa fasih, seberapa rewel kita kalau misalnya ngelihat gambar-gambar tertentu. Tapi sejauh ini yang saya lihat yang dari Cina itu nggak ada sih yang di license di sini. Dia punya gambar-gambar itu sedikit pemandangan, maksudnya lebih banyak kan ke pemandangan gitu, ke pemandangan, dan ada yang kayak dark fantasy gitu, jadi agak serem gambarnya. Ada juga yang lucu tapi jarang. Nah, mungkin bisa check out di Diamond Art Club sendiri websitenya, dan kalau misalnya tertarik juga bisa minta kita untuk mesankan, atau bisa lihat di toko kita apa yang kita sudah punya saat ini. Sekian, terima kasih.